Di episode sebelumnya, telah berakhir dengan sengitnya pertarungan antara klan Wild Tempest melawan sang Lord Noble Blood dari kedalaman 12. Bahkan meskipun Noble Blood adalah lawan yang sangat sulit dikalahkan karena dia bisa mengendalikan ruang dan waktu, ternyata Noel sudah mempersiapkan strategi pertempuran yang tidak dapat diduga oleh Noble Blood. Sehingga akhirnya, Wild Tempest berhasil meraih kemenangan dalam misi penaklukan Lord pertama mereka. Cerita berlanjut dengan memperlihatkan Marion yang tampak terkejut dan tidak percaya kalau Wild Tempest benar-benar bisa mengalahkan Noble Blood. Bahkan meski sudah terlihat jelas di depan matanya, habis mulai memudar dan wilayah itu telah dimurnikan. Marion masih saja tidak bisa mempercayai kenyataan yang dilihatnya saat ini. Apalagi Wild Tempest berada di level yang sangat jauh berbeda dengan lawan mereka. Menurut Marion, kemenangan Wild Tempest bukan hanya mengejutkan, tapi juga merupakan suatu keajaiban. Hingga setelah ia melihat Noel dan anggotanya mampu mengatasi perbedaan kekuatan mereka yang sangat besar dan berhasil mengalahkan Noble Blood. Secara tidak langsung, hal itu telah membuat Marion yang awalnya meremehkan Noel, kini jadi mulai mengakui kemampuannya. Tidak diragukan lagi, yang menjadi kunci dari keajaiban kemenangan ini adalah Noel sendiri. Marion tahu Wild Tempest terdiri dari para Seeker yang hebat, terutama Hugo si pengendali boneka. Tapi mengingat tidak ada satupun dari anggota Wild Tempest yang sekuat Noble Blood, maka sudah sangat jelas bahwa kemenangan mereka secara keseluruhan bergantung pada kepemimpinan Noel. Dan pada akhirnya, Marion bisa mengerti ternyata itulah alasan kenapa Harold jadi begitu bersemangat dengan Noel. Diceritakan di Kekaisaran saat ini, ada 3 Seeker yang telah mencapai rank X, yaitu Kingslayer Leo Edin, Victor Krauser, dan Sig Feinstein. Ketiga Seeker tersebut adalah wujud keajaiban yang terlahir dengan potensi untuk menjadi Seeker hebat, dan mereka telah menapaki jalan prajurit tanpa pernah goyah. Namun berbeda dengan mereka, Noel hanyalah anak yang terlahir sebagai seorang Talker yang terlemah di antara semua job, dan jalan hidupnya sama sekali tidak mudah. Tapi dengan kerja keras, tekad yang kuat, kelicikan, dan cara berpikirnya yang cepat. Pada akhirnya, semua kegigihannya itu telah membuat Noel berhasil menjadi pemimpin yang hebat. Sampai saat ini, hanya mereka yang terlahir dengan skill yang kuat dan luar biasa saja yang dianggap mampu melakukan tugas penaklukan Lord. Namun setelah Noel bisa membuktikan kemampuannya dengan mengalahkan seorang Lord dari kedalaman 12, kini Noel adalah orang pertama di kelas Talker yang berhasil meraih kemenangan tersebut. Selama 3 tahun Marion menjadi inspektur di Guild Seeker, Marion telah melihat banyak sekali Seeker yang luar biasa dalam hal kecakapan dan keyakinan mereka. Tapi selama waktu itu, tidak ada satupun dari mereka yang membuat Marion tergerak seperti Noel yang telah mengalahkan rintangan yang tampak mustahil tanpa sedikit pun keraguan. Jadi meskipun sebelumnya Marion memang sempat meremehkan Noel karena jobnya adalah Talker, kali ini pandangan Marion terhadap Noel benar-benar telah berubah. Bahkan ia sampai-sampai mengakui Noel lah pahlawan sejati sesungguhnya. Di keesokan harinya, orang-orang di Kekaisaran telah mengetahui berita tentang pembunuhan Lord Noble Blood dari surat kabar. Selama bertahun-tahun, tercatat hanya ada 3 klan di luar Regalia yang pernah mengalahkan seorang Lord. Tapi setelah klan Wild Tempest yang baru berdiri selama 4 bulan berhasil membuktikan bahwa mereka juga mampu mengalahkan Lord, tentunya berita itu telah mengirimkan gelombang kejut kepada masyarakat yang tidak hanya melalui industri Seeker saja, tetapi juga melalui populasi secara umum. Kini Wild Tempest telah menjadi klan baru yang paling terkenal di Kekaisaran. Mereka berhasil memperoleh kepercayaan dari sponsor dan mendapat pengakuan publik. Ditambah lagi setelah dana sebesar 70 miliar vil yang berharga langsung masuk ke rekening klan mereka. Sekarang Wild Tempest telah memiliki ketenaran, uang, dan hasil yang menempatkan mereka pada posisi Regalia di masa depan. Atau dengan kata lain, saat ini Wild Tempest sudah berada di puncak daftar sebagai kandidat potensial untuk menjadi Regalia. Setiap hari setelah berita tentang Wild Tempest yang berhasil mengalahkan Noble Blood tersebar luas, semua anggota Wild Tempest harus menjalani hari-hari yang sangat sibuk. Mereka diwawancarai oleh surat kabar, menghadiri pesta dengan calon investor, dan menghadiri acara-acara industri yang mengharuskan mereka untuk hadir. Hingga setelah mereka menjalani hari-hari yang penuh peristiwa ini selama 2 minggu, dan semua acara wajib telah selesai, kini tibalah saatnya bagi Wild Tempest mengadakan pesta kecil untuk diri mereka sendiri. Lebih tepatnya, mereka sedang berkumpul untuk mengistirahatkan tubuh dan pikiran yang lelah di sebuah restoran yang seluruh tempatnya sudah dipesan oleh Noel hanya untuk Wild Tempest saja. Noel kemudian berkata kepada semua anggotanya, "Aku tahu ini adalah beberapa minggu yang melelahkan, tapi terima kasih atas kerja keras kalian semua. Bahkan saat melawan musuh yang kekuatannya jauh melampaui kita,
Kalian percaya padaku, kalian berjuang, dan kita menang. Jadi sebagai ketua klan, aku ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian. Lalu setelah Noel bersulang untuk kemenangan klan mereka, dan semuanya tampak menatap Noel dengan mata berapi-api, di sini Noel pun kembali melanjutkan pidatonya dengan berkata, Alma dan Kouga, kalian melompat ke jantung sarang singa dan telah bertarung mati-matian. Aku sangat menghormati keberanian kalian. Hugo, dukunganmu dari garis belakang sungguh luar biasa. Tanpamu kami tidak akan pernah mampu melawan Lord sejak awal, jadi kaulah pilar yang membuat ini terjadi. Dan yang terakhir Leon, Kouga mungkin telah melancarkan serangan mematikan, tapi kaulah yang membukakan jalan dan menciptakan kesempatan itu untuknya. Ketika perintahku kurang, kau selalu ada untuk mengisi tempatku. Jadi menurutku, kau lebih dari layak menyandang status wakil ketua, dan usahamu dalam pertempuran telah membuktikannya berkali-kali. Seperti yang kita tahu, Noel telah mengarahkan tim dengan kemampuan prediksinya dalam pertempuran melawan Noble Blood. Namun karena ada jeda waktu dari prediksi hingga tindakan, tim itu berada dalam beberapa situasi yang genting. Jadi selama masa-masa itulah, Leon telah membuktikan kemampuannya dan mendukung perintah Noel dengan menggunakan semua keahliannya di medan perang. Selain itu berkat Leon yang telah bertarung dari garis depan dan belakang, menyembuhkan dan menggunakan penghalangnya untuk dukungan, serta memanfaatkan semua pengalamannya sebelumnya sebagai ketua parti Skywing Knight. Kini Leon telah dianugerahi kenaikan rank dari B menjadi rank A. Noel mengatakan jika salah satu dari mereka gugur dalam pertempuran itu, pastinya mereka semua akan berakhir. Orang-orang menyebut kemenangan mereka sebagai keajaiban, dan Noel mengakui itu memang benar. Namun selama ia menjadi pemimpin klan ini, Noel takkan pernah membiarkan mereka berakhir di pertempuran apapun. Dia akan membuat klan Wild Tempest menjadi tak tertandingi dan akan mengambil tempat sebagai yang terkuat di antara semuanya. Setelah Noel mengungkapkan seluruh isi pikirannya dengan penuh percaya diri dan bangga, saat itu Noel mulai mengangkat gelas minumannya tinggi ke udara dan langsung bersulang bersama yang lainnya. Lalu tak lama ketika mereka semua sedang berpesta, sembari melakukan percakapan yang berlangsung seru, tiba-tiba mereka dikunjungi oleh Marion yang ingin memberikan sebuket bunga mawar sebagai ucapan selamat atas kemenangan Wild Tempest. Melihat kemunculan Marion, tentunya tidak ada yang menduga kalau orang yang pertama kali menyatakan Wild Tempest tidak punya hak untuk melawan Lord, malah akan muncul dengan membawa hadiah setelah Wild Tempest mengalahkannya. Hingga setelah Marion meminta maaf dengan tulus sembari menjelaskan bahwa ia mengatakan itu bukan karena membenci Noel, melainkan ia hanya tidak ingin melihat para Seeker mati terlalu cepat. Sontak Noel pun langsung tertawa terbahak-bahak, karena menurutnya Marion adalah contoh nyata dari sosok gadis yang dingin dan panas. Jadi alih-alih mempermasalahkan sikap buruk Marion sebelumnya, saat itu Noel malah langsung menyodorkan segelas bir kepada Marion sebagai undangan untuk ikut berpesta bersama mereka semua. Mendapat undangan yang tiba-tiba seperti itu, tentunya Marion tidak punya alasan untuk menolaknya. Lagi pula Noel sekarang adalah orang yang layak untuk dia hormati. Namun tepat setelah Marion baru saja menghabiskan minumannya dengan satu cegukan keras, tanpa diduga oleh Noel, ternyata ini adalah pertama kalinya Marion meminum minuman keras. Hingga Marion pun langsung jatuh terkapar di tengah pesta yang baru saja dimulai. Singkat cerita, setelah Noel dan semua rekannya memulai kontes minum sampai tumbang seperti yang terjadi pada Marion. Kecuali Noel, kini mereka semua benar-benar sudah mabuk dan tenggelam dalam mimpi yang indah. Noel telah mewarisi toleransi yang kuat dari kakeknya yang minum minuman keras layaknya seperti minum air. Jadi itulah sebabnya Noel bisa memenangkan kontes minum tersebut bahkan sebelum pertandingannya dimulai. Sementara di saat Noel masih terus minum sendirian dalam suasana yang mulai terasa sepi, tiba-tiba Noel merasakan sengatan sentimentalitas karena simbol kenaikan rank yang ada di punggung tangannya telah menghilang. Menyadari simbol itu takkan pernah kembali muncul hingga ia siap untuk naik rank sekali lagi. Seketika Noel jadi tampak sangat lesu dan langsung menghela nafasnya dalam-dalam sebab ia merasa hal seperti itu takkan pernah terjadi. Noel tahu sebagai seorang talker batasan kenaikan rank yang bisa ia capai hanya sampai ke rank B saja. Jadi meskipun tidak ada bukti konklusif soal itu, nyatanya sampai sejauh ini memang belum pernah ada talker yang bisa mencapai rank A. Dijelaskan untuk naik dari rank C ke rank B membutuhkan 10.000 poin pengalaman. Sedangkan untuk naik dari rank B ke rank A membutuhkan 100.000 poin pengalaman. Dalam pertempuran, Noel bisa memperoleh 1 poin pengalaman saat melawan musuh yang selevel dengannya. Tapi jumlah tersebut juga bisa bertambah sesuai dengan seberapa kuat dan banyaknya musuh.
Tentunya itu adalah jalan yang panjang dan sulit untuk dilalui oleh seorang seeker dengan job terlemah seperti Noel. Bahkan meskipun jika Noel bisa mengumpulkan 100.000 poin pengalaman untuk membuatnya naik ke rank A, nyatanya tidak ada jaminan bagi seorang talker seperti Noel akan dapat naik rank lagi. Karena untuk mencapai rank A memerlukan lebih banyak syarat yang bukan hanya poin pengalaman saja. Ketika Noel mencoba mempertimbangkan semua pertempuran yang telah ia lalui selama ini, menurut perhitungannya, sekarang ia sudah berhasil mengumpulkan sekitar 60.000 poin pengalaman dan cuma butuh sedikit lagi untuk mencapainya. Namun meski begitu, ternyata Noel tetap tidak yakin bahwa dirinya akan bisa naik ke rank A. Ditambah lagi, ia sekarang sama sekali tidak bisa merasakan dirinya tumbuh lebih kuat, tapi ia justru hanya merasakan ketegangan seolah-olah sedang terjebak di ruangan yang sempit. Berbeda dengan Noel, Alma dan Kuga bisa merasakan pertumbuhan mereka dari dalam. Jadi itulah sebabnya Noel tahu Alma dan Kuga pasti bisa mencapai rank A, dan satu-satunya orang di klannya yang tidak bisa naik ke rank A adalah dirinya sendiri. Tidak diragukan lagi Noel adalah sebuah karya yang luar biasa, hingga ia mampu melangkah sampai sejauh ini meskipun jobnya adalah yang terlemah. Tapi walau bagaimanapun juga, jika Noel tidak bisa mencapai rank A dan masih terjebak di rank B sebagai Master Clan, maka tidak peduli seberapa kuat anggota yang ia miliki, Noel tetap takkan bisa mendapat tempat di Regalia. Belum lagi, semua Master Clan yang memimpin Regalia saat ini sudah berada di rank A atau lebih tinggi. Menyadari hal itu, tentunya akan membuat seseorang yang mempunyai mimpi besar bisa jadi frustasi karena keterbatasan kemampuannya. Namun berhubung Noel selalu bisa merubah yang mustahil menjadi mungkin dengan keahlian yang ia miliki, maka tidak peduli apapun yang akan terjadi nantinya, Noel telah bertekad pasti akan menembus batasan dirinya dan pasti akan mencapai rank A bagaimanapun caranya. Di tengah malam yang sunyi itu, Noel tiba-tiba mendengar ada suara langkah kaki yang mendekat ke arahnya saat ia sedang menghirup udara segar di luar. Sosok itu adalah pria tua berambut putih bernama Harold yang tampak melambaikan tangannya untuk memberi salam kepada Noel. Tujuan Harold ke sana adalah untuk menjemput cucunya yang berharga. Bahkan meskipun Marion memang gegabah dan tidak beradab, Harold tetap menyayangi cucunya, dan ia tidak mau Marion digigit ular seperti Noel. Sementara ketika mendengar Harold yang sekali lagi ingin memberikan ucapan selamat kepada Noel karena Wild Tempest telah mengalahkan sang penguasa. Sembari tersenyum dan menatap langit yang luas, Noel pun kemudian berkata, "Akhirnya kita sudah sampai di garis start, di mana pertarungan sesungguhnya baru akan dimulai dari sekarang. Aku tidak bermaksud membuatmu terlibat dalam semua ini, Harold. Jadi kau bisa menonton pertunjukannya dari barisan depan saja." Lalu tepat ketika Harold menjawab bahwa dirinya memang akan melakukan itu, tiba-tiba mata Harold langsung terbelalak kaget saat ia melihat ada darah yang keluar dari hidung Noel. Menyadari kondisi Noel cukup mengkhawatirkan, lantas Harold pun segera memberikan sapu tangannya kepada Noel sembari bertanya, apakah itu adalah efek samping dari pertarungan Noel melawan seorang Lord? Noel tidak memungkiri, ia memang telah memaksakan dirinya untuk menggunakan kemampuan prediksi masa depan tanpa henti. Dan secara tidak langsung, ternyata hal itu juga telah memberikan tekanan pada otak dan tubuh Noel hingga membuatnya mengalami mimisan. Tepat setelah pertempuran melawan Noble Blood, Noel mengalami sakit kepala dan pendarahannya sangat parah, hingga ia tidak bisa beraktivitas tanpa mengkonsumsi obat-obatan. Untungnya, karena proses penyembuhannya berjalan lancar secara alami, bisa dikatakan kondisi Noel sekarang sudah jauh lebih baik dari sebelumnya, meskipun ia masih mengalami mimisan. Mendengar Noel yang meminta maaf kepada Harold karena Wild Tempest tidak bisa menerima kontrak baru sampai kesehatannya pulih sepenuhnya. Di sini Harold pun langsung mengangguk mengerti, dan ia akan menunggu sampai Noel siap bertempur lagi. Namun ketika Harold menyarankan kepada Noel untuk mencoba menghisap rokok agar bisa membantu mengatasi mimisannya, sontak Noel langsung mengerutkan keningnya sembari menegaskan kepada Harold bahwa ia tidak akan pernah menyentuh benda seperti itu karena akan merusak jantung dan paru-parunya. Harold menjelaskan, rokok memiliki semacam efek hemostat yang dapat membantu menghentikan pendarahan dan berfungsi ganda sebagai penghilang rasa sakit ringan. Jadi itulah kenapa ia berani mengatakan kepada Noel, sebagai seorang komando di garis belakang, seharusnya Noel lebih peduli untuk mempertahankan fokus daripada jantung dan paru-parunya. Lagi pula selama Noel tidak menjadi perokok berat, menurut Harold rokok tidak akan mempengaruhi kesehatan Noel dalam waktu dekat. Mendengar Harold yang terus membujuk Noel untuk mencoba membuktikannya sendiri, apakah rokok bisa membantu mengatasi mimisannya. Pada akhirnya Noel pun setuju mengikuti saran dari Harold, tapi ia hanya akan menghisap sebatang rokok saja.
Hingga sampailah setelah Noel merasakan sensasi menghirup asap beraroma vanili itu ke dalam paru-parunya, lalu ia juga langsung menghembuskan nafasnya. Saat itulah Noel menyadari, ternyata rokok memang dapat menghentikan pendarahannya. Bahkan kepalanya juga terasa sangat jernih. Beberapa hari kemudian, Loki kembali menghubungi Noel sesuai permintaannya untuk mencari tahu informasi apapun tentang klan Lorelai. Noel dan Loki telah berkirim pesan barcode melalui burung hantu karena Noel khawatir percakapan apapun melalui link atau cara lain akan disadap. Menurut pesan barcode terbaru Loki, berbagai hal yang berhubungan dengan perusahaan kereta api Lorelai terus berlanjut. Kini Johan sang master Lorelai telah bekerja sama dengan banyak orang kaya dan berpengaruh, termasuk putra kedua dari keluarga Kekaisaran Pangeran Caius. Bahkan meskipun sejumlah bangsawan yang terlibat dalam kesepakatan itu tidak senang dengan pembagian keuntungannya. Berdasarkan informasi dari Loki, rencana itu tetap berjalan sampai sekarang. Mengingat Lorelai adalah klan yang menakutkan, dan ada kemungkinan Loki akan membahayakan dirinya jika menyusup terlalu dalam. Lantas Noel telah menyisipkan peringatan di dalam pesan balasannya, agar Loki jangan terlalu membahayakan dirinya sendiri dan segeralah menarik diri saat ada tanda bahaya. Sesaat kemudian Noel langsung memulai rapat bersama semua anggota Wild Tempest untuk berbagi informasi yang ia dapat dari Loki sekaligus memberitahu rencana selanjutnya. Noel menjelaskan mulai sekarang mereka akan mengacaukan rencana Lorelai dan mengambil tempatnya di Regalia. Selain itu, karena Lorelai sudah bergerak lebih dulu untuk mengungguli semua seeker lainnya. Tentunya jika Wild Tempest membiarkan Lorelai melakukan apapun yang mereka mau. Hal itu hanya akan membuat Lorelai bisa memperoleh kekuasaan dan status absolut. Jadi meskipun sebenarnya Noel sendiri menyukai metode yang Lorelai gunakan, tetap saja, sebagai pesaing Noel tidak bisa hanya duduk diam saja dan membiarkan Lorelai melakukan semua itu. Berdasarkan data resmi, saat ini Lorelai mempunyai 7 orang ranker A, 6 ranker B, dan 18 ranker C. Tidak diragukan lagi Lorelai adalah klan yang kuat. Bahkan mereka juga masih menyembunyikan kekuatan mereka yang sebenarnya hingga sekarang. Namun meski begitu, Noel tidak gentar sedikit pun untuk menghancurkan Lorelai. Karena yang Noel butuhkan hanyalah kepercayaan dari semua rekannya. Noel mengakui, sejujurnya ia sendiri cukup terkejut saat mengetahui bahwa Johan dari Lorelai bisa memiliki ide gila yang tidak pernah dipertimbangkan oleh Noel. Tapi justru itulah yang membuat Lorelai layak untuk diburu. Sebab semakin besar mangsanya, maka akan semakin berharga hasil perburuannya. Noel tidak memungkiri, Johan pasti akan menjadi musuh yang sangat kuat bagi Wild Tempest. Namun jika mereka bisa menjatuhkan Johan dari kursi Regalia dan mengambil semua yang dimilikinya, maka Noel sangat yakin rencana ini pasti akan menempatkan Wild Tempest pada posisi untuk mendaki lebih tinggi. Di tengah rapat itu, Noel mulai menyalakan sebatang rokok dan menghisapnya sambil mengamati semua rekannya. Padahal sebelumnya Noel sudah bersikeras hanya akan mencobanya sekali saja. Tapi pada akhirnya Noel malah jadi kecanduan dan mulai menyadari bahwa kondisi tubuhnya yang semakin lemah memang membutuhkan efek hemostat dari rokok tersebut. Kemudian di akhir rapat itu, Noel sekali lagi berkata, "Melawan Lorelai tidak akan seperti pertempuran lain yang pernah kita hadapi. Sampai kalian mendengar kabar dariku, aku ingin kalian semua tetap siap bertempur. Leon akan mengatur jadwal latihan kalian. Lalu ketika persiapannya sudah selesai, saat itulah kita akan berburu Lorelai." Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video sebagai peran pendukung terburuk si juru bicara kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia dan menonton video ini sampai selesai. Kira-kira akan ada keseruan apa lagi setelah ini? Tetap nantikan update video lanjutannya hanya di channel Onobe.